Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi yaitu pengenalan machine learning. Yang kelompok 6 ini terdiri dari 3 orang, yaitu Gibran Alfariji Adafrizi Medal dan saya sendiri Muhammad Rifali Alfat. Slide selanjutnya, Bran. Di sini ada definisi machine learning. Definisi machine learning yaitu mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Dalam hal ini, machine learning memiliki kemampuan untuk memperoleh data yang ada dengan perintah ia sendiri. Machine learning juga dapat mempelajari data yang ada dan data yang ia peroleh sehingga bisa melakukan tugas tertentu. Tugas yang dapat dilakukan oleh machine learning sangat beragam tergantung dari apa yang pelajarinya. Istilah machine learning kali ditemukan oleh beberapa ilmuwan matematika seperti Adrien Marie Legendre, Thomas Bayes, dan Andrei Markov pada tahun 1920 dengan mengemukakan dasar-dasar machine learning dan konsepnya. Sejak saat itu, machine learning banyak yang mengembangkan. Salah satu contoh dari penerapan machine learning yang cukup terkenal adalah Deep Blue yang dibuat oleh IBM pada tahun 1996. Slide selanjutnya, Bran. Yang kedua ada tipe-tipe machine learning. Yang pertama yaitu ada supervised learning. Supervised learning ini tipe pembelajaran mesin yang menggunakan algoritma yang memiliki tipe klasifikasi. Dengan kata lain, datanya harus memiliki label. Yang kedua ada unsupervised learning. Supervised learning ini terletak pada prosesnya. Proses pada pembelajaran ini tidak memerlukan data sebagai inputannya. Metode ini memungkinkan model machine learning untuk belajar sendiri dengan menggunakan data yang sudah diberikan. Yang ketiga ada semi-supervised learning, yaitu kombinasi dari supervised learning dan juga unsupervised learning. Metode ini digunakan untuk membantu mengurangi kekurangan dari kedua metode sebelumnya. Yang keempat ada reinforcement learning, suatu proses pembuatan model untuk belajar dan membuat suatu keputusan. Teknik ini cukup banyak dipakai pada machine learning. Hal ini karena algoritma yang dipakai dalam metode ini cukup membantu model belajar berdasarkan feedback. Selanjutnya akan diterangkan oleh Frigi Medal. Baik, terima kasih untuk moderator yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan selanjutnya. Di sini saya akan membahas tentang machine learning ya. Jadi secara umum machine learning ini membuat sistem berpikir dan bertindak seperti manusia, menunjukkan kecerdasan seperti manusia dan memberikan mereka otak. Berkat pembentukan mesin ini, di dunia nyata telah melihat sistem desain yang mampu menunjukkan pemikiran luar biasa mirip manusia. Dan ini tugas-tugasnya yaitu ada pengenalan dan gambar, mendeteksi berita palsu, dan memahami kata-kata tertentu. Oke, next. Dan
Nah, di sini ada langkah-langkah project dan alur kerja dari machine learning itu sendiri ya. Yang pertama ada mengumpulkan data. Ini sangatlah penting ya, karena dengan model pembelajaran ini dapat menemukan pola yang benar. Kualitas data yang kita masukkan ke mesin ini akan menentukan seberapa kuat gitu si model kita ini tuh. Jadi data yang baik adalah data yang relevan, mengandung sangat sedikit nilai yang hilang dan berulang. Kemudian yang kedua yaitu mempersiapkan data, artinya kumpulkan semua data yang kita miliki dan mengacaknya. Ini sangat memastikan bahwa data terdistribusi secara merata dan pengurutannya tidak mempengaruhi proses pembelajaran. Kemudian membersihkan data untuk menghapus data yang tidak diinginkan, nilai baris dan kolom yang hilang, nilai duplikat, versi, tipe data, dan lain-lain. Dan setelah itu kita juga harus memisahkan ya data yang telah dibersihkan itu menjadi dua set. Yang pertama ada set pelatihan dan set pengujian. Oke, next. Yang ketiga ada memilih model. Ini itu sangat penting sekali ya teman-teman, karena dengan memilih model ini eh, model yang relevan dengan tugas yang ada selama bertahun-tahun, ilmuwan dan insinyur mengembangkan berbagai model yang cocok untuk berbagai tugas seperti pengenalan suara, pengenalan gambar, prediksi, dan lain. Selain itu, kita juga harus melihat apakah model model kita itu udah cocok untuk data numerik atau kategori dan milih yang sesuai. Kemudian melatih model. Ini juga kita harus meneruskan data ya yang telah disiapkan ke model pembelajaran mesin untuk menemukan pola dan membuat prediksi. Hal ini sangat disarankan karena menghasilkan model pembelajaran dari data sehingga dapat menyelesaikan tugas yang ditetapkan. Seiringnya waktu dengan pelatihan terus-menerus dengan memperhatikan langkah-langkah ini, maka model ini menjadi lebih baik dalam memprediksi. Oke, next, Bran. Yang kelima ada mengevaluasi model. Setelah melatih model, kita juga harus memeriksa kinerjanya. Ini dilakukan dengan menguji performa model pada data yang sebelumnya tidak terlihat. Data terlihat yang digunakan adalah set pengujian yang kita pisahkan data sebelumnya. Jika pengujian dilakukan pada data yang sama yang digunakan untuk pelatihan, kita tidak akan mendapatkan ukuran yang akurat karena model ini sudah terbiasa dengan data tersebut dan menemukan pola yang sama di dalamnya seperti sebelumnya. Eh, yang keenam ada penyetelan parameter. Setelah kita membuat dan mengevaluasi model, lihat dulu gitu, apakah si data ini itu udah akurat banget gitu. Kalau udah akurat, ini dapat ditingkatkan ya dengan cara apapun. Hal ini dilakukan dengan menyetel parameter yang ada di dalam model kita. Jadi parameter adalah variabel dalam model yang biasanya diputuskan oleh programmer. Oke. Selanjutnya akan dilanjut oleh saya. Tools dan framework untuk machine learning. Framework deep learning. Yang pertama ada TensorFlow, framework yang dikembangkan oleh Google untuk pembuatan model machine learning dan deep learning. Mendukung pembuatan model neural network dengan berbagai tingkat kompleksitas. Yang kedua ada PyTorch, framework dari Facebook AI Research yang sangat populer, dikenal karena fleksibilitasnya dalam pembuatan model deep learning dan dukungan komunitas yang kuat. Yang ketiga ada HART, High Level Neural Networks, API yang berjalan di atas TensorFlow, Theano, atau CNTK,
mempermudah pembuatan dan eksperimen dengan model neural networks. Yang keempat ada MXNet, framework scalable untuk deep learning, cocok untuk aplikasi yang memerlukan performa tinggi. Yang kelima ada Microsoft Cognitive Toolkit atau CNTK, framework deep learning dari Microsoft, fokus pada efisiensi dan skabilitas. Kemudian ada libraries machine learning. Yang pertama itu ada Scikit-learn, library Python yang menyediakan berbagai algoritma machine learning klasik dan alat untuk pre-processing data. Yang kedua ada XGBoost, library untuk gradient boosting yang efisien dan sering digunakan dalam kompetisi machine learning. Yang ketiga itu ada Lake GBM, framework gradient boosting yang dikembangkan oleh Microsoft, dikenal karena kecepatan dan efisiensinya. Yang keempat ada CatBoost, library gradient boosting dari Yandex dirancang untuk Kemudian ada tools pendukung. Yang pertama itu ada Pandas, library Python untuk manipulasi dan analisis data. Sering digunakan untuk persiapan data sebelum proses machine learning. Yang kedua ada NumPy, library Python untuk komputasi numerik, penting untuk operasi matematika dan manipulasi array dalam machine learning. Yang ketiga ada Matplotlib dan Seaborn, library Python untuk visualisasi data, membantu dalam pemahaman dan eksplorasi data sebelum dan setelah pemodelan. Yang keempat ada Jupyter Notebook, lingkungan pengembangan interaktif yang sering digunakan untuk eksperimen machine learning dan dokumentasi proyek. Platform Cloud untuk machine learning. Yang pertama ada Google Colab, platform gratis dari Google untuk pengembangan dan pelatihan model machine learning dengan akses ke GPU. Yang kedua ada Amazon SageMaker, layanan dari AWS untuk membangun, melatih, dan menerapkan model machine learning di cloud. Kemudian ada tools untuk MLOps, Machine Learning Operation. Yang pertama ada TensorFlow Extended atau TFX, platform open source dari Google untuk MLOps memfasilitasi pengembangan, pelatihan, dan penerapan model secara skala. Yang kedua ada MLflow, platform open source dari Databricks untuk manajemen siklus hidup model machine learning, termasuk pelatihan, penilaian, dan pengejaran model. Kemudian ada kesimpulan. Machine learning merupakan teknologi yang mengubah cara kita memproses dan memanfaatkan data dalam berbagai bidang dengan kemampuan untuk belajar dari data dan mengidentifikasi pola kompleks. Machine learning juga memungkinkan pengembangan model prediktif yang dapat digunakan untuk membuat keputusan atau melakukan prediksi secara otomatis. Dengan memahami konsep dasar, langkah-langkah implementasi, dan peran tools serta framework dalam ekosistem machine learning, kita dapat meningkatkan efisiensi dan akurat dalam penyelesaian masalah kompleks dan real world menggunakan teknologi ini. Machine learning tidak hanya memberikan potensi untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi, tetapi juga membuka pintu bagi penemuan baru dan solusi yang lebih cerdas dalam berbagai industri. Terima kasih. Sekian dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.